Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat yatim yang dicintai Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup, diberikan kesehatan walafiat untuk bisa meniti hari, menata waktu yang ada dalam kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa terus istiqomah di jalan Allah, kita bisa terus terikat dan terpaut hatinya untuk mendekat kepada Allah sampai kita nanti kembali pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita diberikan kekuatan untuk istiqamah di atas jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Setiap dari kita menginginkan hidup yang bahagia. Ia ingin hidup yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan kebaikan. Dia bahagia di dunia, dia bahagia di akhirat. Sebagaimana doa yang suka kita bacakan, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia di dunia. Dan anugerahkan kepada kami kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia di akhirat. Dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Itu doa yang seringkali kita ucapkan karena kita menginginkan kita memperoleh kebahagiaan dalam hidup ini. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyampaikan ada 3 tanda kunci seseorang dikatakan bahagia atau bisa mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan itu bisa didapatkan ketika kita bersyukur atas nikmat yang diberikan. Masya Allah. Apa itu syukur? Syukur itu artinya berterima kasih kepada Allah atas semua anugerah nikmat yang Allah hadirkan. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan ada 3 cara bersyukur. Yang pertama, syukur dengan hati. Ketika hati ini meyakini dan merasakan bahwa semua yang kita dapatkan itu semuanya dari Allah. Kalau kita bisa paham dan yakin ini semua karunia dari Allah, maka tidak akan ada waktu untuk kita mengeluh, gelisah, bahkan kufur dengan apa yang dihadirkan itu. Karena kita tahu itu semua datang dari Allah. Maka di hati ini ada kesyukuran yang besar. Di hati ini ada kesyukuran yang banyak. Karena kita paham bahwa semua datang dari Allah. Hadza min fadli Rabbi. Yang kedua, syukur dengan lisan. Mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada yang hadir dalam kehidupan kita kecuali semua adalah titipan dari Allah. Harta kita, keluarga kita, pangkat, jabatan kita, semua adalah titipan dari Allah. Maka ketika kita dititipkan dengan banyak nikmat dalam kehidupan, lisan kita biasa mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Dan itu adalah bentuk syukur dengan lisan. Dan yang ketiga, asyukur bil amal, syukur dengan amal perbuatan. Bagaimana caranya? Kita menggunakan semua nikmat yang Allah berikan untuk semua hal yang disukai dan dicintai oleh Allah. Orang yang bersyukur, maka Allah akan tambahkan kebaikan bagi dirinya. Sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah berfirman,
Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka Allah akan tambahkan. Apa yang Allah tambahkan? Rizkinya. Apa yang Allah tambahkan? Ketenangannya. Apa yang Allah tambahkan? Kebahagiaannya. Apa yang Allah tambahkan? Kenyamanan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena bukti syukur kita kepada Allah. Dan jika kalian kufur, sesungguhnya azab Allah begitu-begitu. Oleh karena itu, jika kita ingin bahagia, maka bahagia itu bisa kita raih ketika kita punya hati yang bersyukur, punya lisan yang bersyukur, punya anggota tubuh yang bersyukur. Jangan nunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Sungguh kebahagiaan itu bukan dicari, tapi kebahagiaan itu diciptakan. Jangan pernah mencari kebahagiaan, tapi ciptakanlah kebahagiaan. Dengan cara apa? Dengan cara bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, ciri dan tanda hidup bahagia itu adalah bersabar ketika diberikan ujian. Orang yang sabar itu adalah orang yang mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu sabar? Sabar itu artinya menahan diri dan mengendalikan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Sabar dibagi dalam 3 tingkatan. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. 2, sabar dalam meninggalkan maksiat. Dan 3, sabar dalam menghadapi setiap ujian musibah yang didatangkan dalam kehidupan. Sabar dalam ketaatan. Lakukan perintah Allah. Taatilah semua apa yang Allah perintahkan kepada kita. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Tinggalkan apa yang Allah haramkan, apa yang Allah larang dalam kehidupan kita. Dan sabar dalam menghadapi musibah. Percayalah, ketika Allah menitipkan musibah, ujian kepada kita, sungguh di situ ada pesan cinta yang Allah titipkan kepada kita. Belajarlah melihat setiap ujian itu sebagai bentuk rasa rindunya Allah kepada kita, agar kita kembali kepada Allah. Maka sabar adalah jawabannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Kenapa? Karena pahala sabar pun tidak ada batasnya. Orang yang sabar, maka Allah janjikan surga bagi dirinya. Salamun alaikum bima sobartum fani'ma uqbaddar. Selamat, salam sejahtera untuk engkau yang sabar selama engkau hidup di muka bumi. Maka seberat apapun ujian kita, katakan di hati kita, kita akan belajar sabar dan tenang menghadapinya. Karena kita punya Allah As-Sabur, Allah yang maha sabar, Allah yang maha menerima setiap kesabaran yang kita hadirkan dalam kehidupan. Dan yang ketiga, tanda dan kunci hidup bahagia adalah bertobat setelah kita berbuat kesalahan, berbuat dosa. Manusia ini tempatnya salah, tempat manusia. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Tapi percayalah, sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat salah adalah orang yang segera kembali bertaubat kepada Allah. Kullu bani adamu khata'un wa khairul khata'ina at-tawwab. Setiap kita punya salah, dan sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat salah adalah orang yang segera kembali minta ampun, bertaubat kepada Allah. Maka tolong catat ini. Ada 4 hal yang bisa dibersihkan dengan 4 hal. Yang pertama, tubuhmu bisa dibersihkan dengan puasamu. Yang kedua, hartamu itu bisa dibersihkan dengan infak sedekahmu. Yang ketiga, setiap amal keburukanmu, dosamu bisa dibersihkan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, setiap bentuk kebaikan masa lalumu dari apa yang pernah kamu lakukan itu bisa dibersihkan dengan sholatmu.
Mudah-mudahan kita bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kesalahan yang pernah kita lakukan, dan kita bisa mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Karena ada 3 kunci dan tanda hidup bahagia. 1, bersyukur ketika diberikan nikmat. 2, bersabar ketika diberikan ujian. Dan yang ketiga, bertaubat ketika kita berbuat kesalahan. Semoga Allah membimbing kita untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.